Zat pencemar merupakan suatu zat organisme ataupun bentuk energi yang masuk ke lingkungan dan menimbulkan gangguan, kerusakan, ataupun penurunan kualitas pada lingkungan. Di mana kehadiran polutan ini tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, namun juga berbahaya bagi makhluk hidup termasuk manusia. Secara umum, terdapat 3 jenis zat pencemar, di mana masing-masing memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda-beda. Yang pertama, yaitu pencemar kimia. Pencemar jenis ini berasal dari bahan kimia yang masuk ke lingkungan, misalnya pestisida, logam berat seperti merkuri dan timbal, deterjen, plastik, dan bahan bakar fosil. Polutan kimia biasanya bersifat persisten atau sulit terurai. Karena itu, mereka dapat mengendap dalam tubuh organisme dan memicu proses bioakumulasi, yang pada akhirnya dapat mengganggu kesehatan dan mempengaruhi rantai makanan. Yang kedua, yaitu pencemar fisik. Pencemar ini tidak berupa zat, melainkan berupa energi atau perubahan fisik yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Contohnya adalah panas berlebih, kebisingan, dan radiasi. Meski tidak terlihat, pencemar fisik dapat memberikan dampak serius seperti stres pada hewan, gangguan pendengaran pada manusia, hingga kerusakan jaringan akibat paparan radiasi. Yang ketiga, yaitu pencemar biologis. Jenis pencemar ini berasal dari mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, atau parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Pencemar biologis biasanya muncul akibat sanitasi lingkungan yang buruk, limbah domestik, ataupun kontaminasi sumber air. Zat pencemar mampu masuk dalam tubuh melalui berbagai jalur, termasuk pada jalur inhalasi, saluran pencernaan, dan juga penetrasi ataupun difusi pada kulit. Pada jalur inhalasi, udara yang tercemar oleh lingkungan sekitar masuk dalam tubuh melalui hidung yang menghirup udara, kemudian masuk ke dalam paru-paru dan berakhir pada alveolus. Pada jalur ini, proses penyerapannya itu tergolong tinggi, karena zat pencemar mampu langsung berdifusi pada sirkulasi darah. Selain itu, terdapat pada jalur saluran pencernaan, di mana makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh zat pencemar dikonsumsi oleh manusia, kemudian akan diserap melalui usus dan diakhiri oleh metabolisme yang ada di hati. Selain itu juga, proses masuknya zat pencemar ini dapat dilakukan atau dapat melalui penetrasi ataupun difusi pada kulit, yaitu melalui membran ataupun lapisan epidermis pada kulit, di mana pada jalur ini itu diperparah oleh kelembapan dari kulit, kemudian iritasi ataupun gangguan ataupun kerusakan pada jaringan kulit yang ada di manusia. Zat pencemar yang masuk ke dalam tubuh itu akan memiliki berbagai dampak buruk bagi kesehatan manusia, di mana contohnya zat pencemar yang masuk melalui hidung atau saluran pernafasan itu akan menyebabkan berbagai gangguan atau penyakit, seperti contohnya itu iritasi pada hidung dan tenggorokan, lalu dapat menyebabkan asma atau gangguan pernafasan serta penurunan fungsi paru-paru. Kemudian zat pencemar juga dapat mengkontaminasi makanan dan minuman yang kita konsumsi, di mana apabila kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang tercemar tersebut akan menyebabkan berbagai masalah gangguan pencernaan, seperti contohnya itu mual, muntah, diare, kemudian juga penurunan fungsi penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Nah, beberapa zat pencemar ini memiliki sifat neurotoksik, di mana sifat tersebut pada anak-anak yang masih mengalami fase pertumbuhan itu akan mengganggu pertumbuhan otak mereka. Kemudian juga sifat neurotoksik ini dapat mengganggu sistem saraf tepi pada manusia. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari zat pencemar masuk secara langsung ke dalam tubuh. Salah satu contohnya adalah kita dapat menggunakan masker. Nah, dengan menggunakan masker, kita dapat menghindari pencemar udara masuk secara langsung karena masker ini dapat menghindari dari zat pencemar tersebut. Selain itu, kita juga dapat dengan menghindari area keramaian seperti ini yang justru memiliki potensi besar oleh pencemaran udara. Nah, selain itu, untuk zat pencemar yang masuk ke dalam tubuh melalui kontak makanan, kita dapat melakukan pencegahan seperti yang pertama, kita harus selalu untuk mencuci tangan. Karena
Dengan kita mencuci tangan, kita dapat menghilangkan semua zat pencemar yang ada di tangan kita. Selain itu, kita juga harus selalu menggunakan wadah tempat makanan yang itu adalah BPA free, sehingga zat pencemar tidak dapat masuk ke dalam tubuh. Nah, yang terakhir, untuk zat pencemar yang masuk ke dalam tubuh melalui kontak kulit, kita dapat melakukan pencegahan seperti selalu menggunakan sarung tangan ketika berpergian kemanapun. Selain itu, kita juga dapat menggunakan pelindung seperti ini, sehingga polutan udara tidak dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui sentuhan kulit.